penyimpangan kitab suci saya dulu yang banyak dikritik di dalam Al-Quran, bahwa Injil yang ada sekarang ini menurut Al-Quran bukan lagi Injil seperti yang diterima Nabi Isa dulu, tetapi sudah mengalami distorsi, mengalami perubahan. Wa yaquluna huwa min indillah. Mereka mengatakan ini datang dari Allah. Wa ma huwa min indillah. Dia bukan dari Allah. Yang dulu yang diterima Isa, ya dari Allah. Tapi yang ada sekarang, wa ma huwa min indillah, bukan dari Allah, tapi dikarang oleh manusia. Ustaz Nababan telah menelanjangi dirinya sendiri. Tuhan yang ia sembah, Allah yang ia sembah adalah Allah yang lemah. Iya, kembali bersama dengan saya, Gembala Are. Dan saat ini saya ingin mengkonter ceramah daripada Ustadz Samsul Muhammad Nababan ya. Samsul Nababan yang mengatakan bahwa Alkitab sudah mengalami distorsi. Alkitab itu sudah rusak atau tidak original lagi atau sudah tidak benar lagi. Kira-kira begitu ya. Lalu timbul pertanyaan, benarkah demikian? Dan Ayah pernah berkata bahwa Injil itu diturunkan kepada Isa katanya. Zabur itu kepada Daud dan Taurat itu kepada Musa. Mereka mengakui bahwa itu ada, pernah ada dan original. Namun masih adakah kitab itu hari ini? Itu menjadi pertanyaan. Dan kalau kita selalu meminta kepada mereka, kalau Alkitab sudah dipalsukan, mana aslinya? Mereka akan diam 1000 bahasa dan mencari beribu-ribu alasan untuk tidak menunjukkannya. Namun saudara, kita mau bertanya begini. Kalau Tuhan memang pernah mengilhamkan sebuah kitab, kira-kira kitab itu mungkin salah dan tidak terpelihara? Atau bagaimana? Logikanya adalah tidak mungkin Tuhan mengilhamkan sebuah kitab atau menurunkan wahyu, lalu wahyu itu mengalami kerusakan atau mengalami distorsi karena pengaruh manusia. Nah, itu sama dengan menuduh Tuhan itu tidak mampu menjaga wahyunya. Atau dia bukanlah pribadi ilahi yang mampu menjaga wahyunya. Tentu adalah tuduhan yang sangat keji kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi sangatlah tidak masuk akal kalau misalnya Tuhan mengilhamkan sebuah kitab atau mewahyukan sebuah kitab atau menafasinya secara kata per kata, lalu kemudian mengalami distorsi dan hilang begitu. Betulkah seperti itu? Sekali lagi, kalau itu adalah pernyataan dari para teolog-teolog Islam, itu sama dengan menuduh bahwa Tuhan itu tidak maha kuasa dan dia tidak mampu memelihara wahyu yang telah ia turunkan kepada manusia. Oke? Nah, tetapi kami sebagai orang Kristen tidak percaya akan hal itu. Mengapa? Kami percaya bahwa Tuhan itu akan memelihara firman-Nya. Dan firman-Nya tidak mungkin mengalami kerusakan. Ya, tidak mungkin mengalami kerusakan, saudara. Firman-Nya akan terpelihara. Saya akan bacakan kepada kita semua di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 dan 18. Ya. Bahkan ayat 19 nanti ya. Berbunyi begini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus datang untuk menggenapi ya apa yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Lalu berikutnya 19, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan akan memelihara firman-Nya. Ya, jadi kalau bumi ini sudah berlalu, sudah tidak ada lagi, maka petunjuk itu tidak dibutuhkan karena tidak ada lagi manusia di dalamnya. Kalau kita semua sudah masuk ke sorga dan manusia yang tidak percaya masuk ke neraka, maka tidak butuh lagi pewahyuan, tidak butuh petunjuk lagi karena kita sudah ada berada di tempat terakhir. Ya, tempat terakhir bagi orang percaya adalah sorga. Tempat terakhir bagi orang tidak percaya adalah neraka. Jadi tidak dibutuhkan lagi petunjuk. Itulah sebabnya Tuhan berkata bahwa
sebelum semuanya terjadi. Nah, ada konsekuensi nggak? Ayat 19 ya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan, mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Jadi saudara, ada garansi dari Tuhan. Kalau ada orang yang misalnya menyimpang, salah memahaminya, ya dia akan mengalami konsekuensi atau dia menerima konsekuensi. Dia bisa menempati yang paling rendah begitu. Dan kalau dia mengajarkan dengan benar, dia akan menempati tempat yang paling tinggi. Di sorga adakah kelas-kelasnya? Oh iya, saudara, bergantung kepada seberapa banyak Anda telah berbuat. Ya, seberapa banyak Anda telah berbuat. Seberapa banyak pekerjaan Anda. Dari situ penilaian Tuhan. Ya tentu orang yang selama hidupnya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, didasarkan kepada pengertian yang benar, tentu upahnya besar di sorga. Dibandingkan dengan orang, baru dia bertobat 3 tahun, setelah itu dia mati, masuk sorga, ya tentu berbeda dengan orang yang selama hidupnya, dia melayani Tuhan dengan penuh pengertian dan bersemangat. Begitu. Jadi sangat tidak masuk akal kalau misalnya wahyu Tuhan itu mengalami distorsi. Jadi pernyataan daripada Ustadz Nababan yang mengatakan Alkitab mengalami distorsi, ya dulu Alkitab itu asli, dan kalau hari ini mereka tidak bisa menunjukkan aslinya, yaitu masalah mereka begitu ya. Nah, lalu tim pertanyaan, apakah bahasa tulisan asli Alkitab masih ada? Ada, saudara, ribuan hari ini. Saya punya koleksinya malahan begitu, ada berapa, bahkan di handphone saya ini, saudara, dia sudah dimasukkan ke dalam handphone ini. Ya, sudah dimasukkan ke dalam handphone ini. Bahasa Yunaninya. Bahasa Perjanjian Baru itu bahasa Yunani, bahasa Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani. Ya, mengapa bahasa Ibrani? Ya karena memang orang Ibrani yang menulisnya begitu. Lalu kenapa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani? Karena berita kabar baik itu atau Injil itu harus diberitakan kepada seluruh bangsa. Dan pada saat itu seluruh bangsa di dunia itu bahasa pengantarnya adalah bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Oleh karena itu ini perlu dipahami dengan baik supaya tidak menjadi tersesat. Begitu ya. Jadi sekali lagi pernyataan daripada Ustadz Nababan yang mengatakan Alkitab mengalami distorsi, Alkitab tidak asli lagi, itu sebetulnya menuduh bahwa Tuhan yang mereka percaya tidak mampu menjaga kitabnya yang pernah ia turunkan. Kalau ia tidak mampu menjaga kitabnya yang pertama, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur yang mereka yakini, maka percayalah bahwa Allah mereka tidak akan mampu menjaga kitab mereka yang mereka klaim itu yang sempurna. Tidak mungkin begitu ya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang sangat logis. Kebenaran itu haruslah mampu dinalar oleh logika manusia. Karena logika manusia itu diberikan Tuhan untuk kita pakai menguji segala sesuatu. Anda bayangkan saudara menciptakan misalnya batu bata di belakang saya, itu harus pakai logika. Memasangnya juga pakai logika. Ya, jadi semuanya pakai logika. Jadi saya mau simpulkan, ada 2 instrumen atau alat yang Tuhan berikan kepada manusia supaya manusia itu menemukan kebenaran. Yang pertama adalah wahyu, itu petunjuk. Yang kedua akal sehat. Salah satu dari ini tidak ada, maka manusia tidak mungkin menemukan kebenaran. Ya oleh karena itu pergunakanlah akal budimu, pergunakanlah kitabmu untuk mencari kebenaran. Maka engkau akan mendapatkannya dengan baik. Ya, sebab syarat bagi seorang untuk menemukan kebenaran, dia harus mencarinya dengan segenap hatinya. Apakah Anda sudah mencari yang segenap hati? Atau Anda sudah puas dengan apa yang Anda yakini hari ini? Yang mungkin Anda sendiri pun tidak yakin itu benar. Ya, jadi Ustadz Nababan telah menelanjangi dirinya sendiri bahwa Tuhannya tidak mampu menjaga wahyunya. Tuhan yang ia sembah, Allah yang ia sembah adalah Allah yang lemah. Tetapi Allah yang disembah orang percaya, yaitu Yesus Kristus. Dia berkata, firmanku tidak akan berlalu. Firmannya akan terjaga sebelum ya semuanya terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.